Bab ke-58. Perutnya sakit. Keluh Galena sembari memegangi perutnya. Sebenarnya ia sudah dari tadi merasakan perutnya yang sakit, tapi masih sakit biasa, dan sekarang sakitnya terasa jauh lebih sakit. Galena jongkok di lantai kamar membuat Dava bertambah khawatir dan Dava mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Sayang, kamu kenapa? Sakit banget?" tanya Dava, berjongkok di sampingnya. Galena mengangguk, wajahnya terlihat pucat. "Iya, tadi nggak begitu sakit, tapi sekarang rasanya sakit banget." Keluhnya sambil menggigit bibir, mencoba menahan nyeri. Dava panik. "Apa perlu ke dokter? Atau aku panggil dokter aja?" Galena menggelang lemah. "Gak usah, bantu aku berdiri," pinta Galena mengulurkan tangannya. Dava dengan perlahan membantu Galena berdiri. Terlihat Galena yang menahan sakit sampai-sampai ia meringis menahan sakit. "Ayo ke kasur aja," ucap Dava hendak memapah Galena ke arah kasur. Namun Galena menggeleng saat merasakan sesuatu. "Mau ke kamar mandi, Kak?" pinta Galena. Dava dengan perlahan membawa Galena menuju kamar mandi. "Perlu bantuan?" tanya Dava khawatir. "Enggak, kakak keluar dulu," pinta Galena dan langsung dituruti oleh Dava. Dava berdiri di luar kamar mandi dengan cemas. Matanya terus tertuju pada pintu, menunggu dengan penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, menampakkan kepala Galena yang mengintip dari baliknya. "Kenapa, sayang?" tanya Dava khawatir. "Kak, boleh minta tolong nggak?" Suara Galena terdengar pelan. "Kenapa?" "Aku datang bulan, boleh minta pembalut bunda nggak?" Dava sedikit terkejut. "Kamu datang bulan?" Galena mengangguk lemah. "Iya, makanya perutku sakit banget," keluhnya. "Oke, sebentar ya, sayang. Aku minta sama bunda dulu." Dava buru-buru keluar kamar dan menuju kamar bundanya. Ia mengetuk pintu dengan cepat. "Tok, tok, tok." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bunda Ana muncul bersama ayah Ferdi yang sedang menggendong Ano yang masih terjaga. "Kenapa, Bang?" tanya Bunda Ana, melihat ekspresi cemas di wajah Dava. Dava menggaruk tengkuknya, sedikit ragu, lalu berkata, "Ini, Bun, Galena datang bulan, dia butuh pembalut." Bunda Ana tersenyum mengerti. "Oh, baik. Tunggu sebentar ya, Bunda ambilkan." Sambil menunggu, ayah Ferdi menatap Dava dengan senyum kecil. "Jati cowok perhatian, bagus," katanya pelan. Dava hanya tersenyum kecil, sementara Bunda Ana segera kembali dengan pembalut di tangannya. "Nih, Bang. Kasih ke Galena, ya. Kalau dia butuh apa-apa, bilang ke Bunda." "Iya, Bun. Makasih. Jangan lupa ambil kompres, Bang. Biasanya cewek kalau datang bulan perutnya sakit," ucap Bunda Ana. "Iya, Bun. Tadi ngeluh sakit katanya." "Ya udah sana." Dava segera kembali ke kamar dan mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang, ini pembalutnya." Pintu sedikit terbuka, dan tangan Galena terulur mengambilnya. "Makasih ya, Kak." "Iya, kalau butuh apa-apa, panggil aja, ya." Galena tersenyum tipis. "Iya." Namun, Dava masih bisa mendengar suara napas berat dari dalam, tanda bahwa Galena masih merasa kesakitan. Ia berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu. "Sayang, perutnya sakit banget, ya?" tanyanya lembut. "Iya, Kak, sampai kram rasanya," jawab Galena lirih. Dava tidak berucap lagi, ia segera turun ke dapur dan mengambil bantalan kompres air hangat untuk Galena. Selain itu, ia juga membawakan teh hangat untuk Galena minum. Setelahnya Dava segera membawa kompres itu ke atas, dan setibanya di kamar, ia melihat Galena yang meringkuk di atas kasur sembari memegangi perutnya. Wajahnya terlihat pucat yang membuat Dava nambah khawatir.
Sayang, aku bawain kompres air hangat sama teh hangat. Ayo minum dulu. Ucapnya tidur yang nyenyak. Ya. Mereka berdua pun terlelap dalam keheningan malam. Namun, menjelang tengah malam, Galena terbangun. Perutnya kembali terasa nyeri. Kali ini lebih sakit rasanya. Ia meringkuk membelakangi Dava, menggigit bibir bawahnya menahan sakit dan isak tangisnya. Tapi air matanya tetap mengalir deras di pipi. Hiks! Menjelang tengah malam, Dava, yang tadinya tertidur, perlahan terbangun karena mendengar isak tangis dan merasakan gerakan kecil dari tubuh Galena. Ia mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan redupnya cahaya kamar, lalu mendengar dengan lebih jelas suara isakan kecil yang lirih namun penuh kesakitan. Dava mendapati Galena meringkuk membelakanginya, bahunya berguncang kecil karena tangis yang ia tahan. Tanpa pikir panjang, Dava langsung bangun dan menyentuh bahu Galena dengan lembut. Sayang, kenapa nangis? Suaranya penuh kekhawatiran. Galena menggigit bibirnya, mencoba menahan suara, tapi tangisnya semakin pecah. Ia menoleh sedikit ke arah Dava, air matanya mengalir deras. Sakit, Kak, perutnya sakit banget Hiks. Melihat Galena kesakitan seperti itu, hati Dava mencelos. Ia segera duduk dan melihat wajah Galena yang sudah dipenuhi oleh air mata. Biasanya sampai kayak ginian? Tanya Dava lembut sembari mengusap air mata Galena. Hiks, iya, sakit banget. Dava mengecup kening Galena dengan lembut. Dan dengan gerakan penuh kasih sayang, Dava mengusap perut Galena langsung tanpa ada halangan baju. Jati rasa hangat tangan Dava lebih memberikan rasa nyaman pada perut Galena. Setelah beberapa menit, tangis Galena mulai mereda. Napasnya lebih tenang, meskipun masih sesekali terisak kecil. Dava mengusap sisa air mata di pipinya dan tersenyum tipis. Gimana? Lebih mendingan? Tanya Dava memastikan. Iya, mendingan. Jawabnya. Setelahnya Dava kembali merebahkan tubuhnya di belakang Galena sembari mengeratkan pelukannya, membiarkan Galena tertidur kembali dalam dekapannya. Tidur lagi, ya? Aku elusin perutnya. Dengan kehangatan dan perhatian Dava yang terus mengelus perutnya, membuat perutnya perlahan-lahan merasa lebih nyaman. Galena akhirnya bisa kembali terlelap, merasa jauh lebih tenang. Tidur yang nyenyak sayang. Ucapnya sembari sesekali mengecup puncak kepala Galena dengan sayang. Tangannya tak pernah berhenti mengelus perut Galena, sampai akhirnya berhenti saat ia terlelap, namun tangannya tak lepas dari perut Galena. Pagi harinya Dava sudah beberapa kali menyuruh Galena untuk tinggal di rumah saja karena wajahnya yang terlihat pucat, namun gadis itu kekeh untuk berangkat sekolah. Nah, di rumah aja ya? Pintanya sembari menatap Galena lekat. Aku ada ulangan, Kak. Ulangnya bisa kapan-kapan. Siapa gurunya nanti aku bilang ganti jadwal buat kamu. Ucap Dava mengelus pipi Galena yang terasa sedikit lebih panas daripada biasanya. Nggak mau, aku maunya bareng sama yang lain. Ucapnya cemberut. Oke aku izinin sekolah, tapi kalau udah merasa nggak kuat, nanti hubungi aku ya. Ucap Dava lembut. Makasih Kak. Ucapnya antusias sembari memeluk perut Dava, karena posisinya Galena duduk di kursi meja rias dan Dava yang berdiri. Ayo turun. Dava menggandeng Galena turun ke bawah. Terlihat di ruang makan sudah ada ayah bunda dan Ano yang terlihat antusias di tempat duduknya. Good morning. Sapa Dava dan Galena bersamaan. Morning. Kamu mau berangkat sekolah sayang? Muka kamu kelihatan pucat gitu. Tanya Bunda Ana. Iya Bunda, mau ada ulangan. Jawabnya. Jagain nananya Bang. Ucap Bunda Ana. Kan Dava yang menyuapi Galena sembari menyuapkan makanan ke mulutnya. Bunda Ana dan Ayah Ferdi menjadi sangat senang melihat keharmonisan anak-anaknya ini. Sesampainya di sekolah, terlihat sekolahan sudah cukup ramai dengan murid, guru,
dan para staf yang sudah berangkat. Setelah mematikan mesin mobilnya, Dava menoleh ke arah Galena yang terlihat menahan sakit, karena gadis itu yang terus memegangi perutnya. "Kita pulang aja ya sayang," ucapnya sembari mengelus tangan Galena yang sedang memegangi perutnya. "Nggak usah," lirihnya. Dava berinisiatif kembali mengelus perut Galena, karena baju seragam hari ini tidak dimasukkan ke dalam rok, jadi Dava mudah menelusupkan tangannya ke dalam baju. Dava mengelus perut Galena cukup lama, sedangkan orang-orang di luar cukup heran kenapa Dava tak kunjung keluar dari mobilnya. "Dava, kenapa nggak keluar-keluar?" "Iya, kenapa ya? Tadi waktu di lampu merah gue lihat dia bareng cewek, tapi gue nggak tahu," sahut murid lain. "Beneran?" tanya yang lainnya heboh. "Iya, gue lihat tadi. Soalnya kaca jendelanya kebuka sedikit," jawab murid itu. "Potek dong hati gue. Ketos kita masa sold out cepet banget sih." Terdengar bisik-bisik tak rela saat mengetahui Dava berangkat dengan seorang perempuan. Siapa kira-kira cewek Dava? Satu persatu murid mulai penasaran, siapakah cewek yang Dava bawa dalam jok penumpangnya itu? Sedangkan Dava yang sedang dibicarakan, ia masih terus mengelus lembut perut Galena. Ia tak menghiraukan orang-orang di luar yang mulai penasaran. "Udah kak," ucap Galena. "Mendingan tanya Dava sembari mengelus kepala Galena lembut sehingga tidak merusak tatanan rambutnya. "Iya udah," jawab Galena. "Ya udah ayo turun, sebentar aku bukain," ucap Dava segera turun dari mobil dan memutari mobilnya menuju pintu penumpang yang semakin membuat murid lain penasaran. Berarti benar Dav berangkat dengan seorang perempuan. Siapa kira-kira yang bareng Kak Dava? Bisik-bisik mulai terdengar lagi saat Dava membuka pintu mobil. "Ayo turun," ucap Dava mengulurkan tangannya yang diterima baik oleh Galena. Setelahnya Galena turun dari mobil yang terlihat seperti slow motion bagi murid lain. "Galena, Kak Galena,"